Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Putra Karawang TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pedoman hidup kepada kita. Dikala kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka di sana ada syukur kepada Allah. Di saat kita diberikan musibah oleh Allah, maka di sana ada sabar kepada Allah. Di saat kita diberikan hal sesuatu yang sama sekali kita tidak inginkan, sama sekali tidak kita harapkan, ada qanaah di sana. Bahkan di saat kita terjatuh, tidak ada pertolongan yang akan mampu menolong kepada kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Tiada lain adalah minta pertolongan kepada Allah. Di Al-Baqarah Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan engkau kepada Allah dengan dua. Pertama, dengan sabar. Yang kedua, dengan sholat. Kenapa Allah memberikan solusi atau jalan cara minta pertolongannya dengan sabar dan sholat? Ternyata di dalam sabar itu ada perkara yang besar yang mampu mendobrak pintu langit, yang mampu menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena hal terbesar yang sangat sulit dilakukan di dalam ubudiyah, di dalam ibadah batiniyah adalah sabar. Sabar bukan berarti berpangku tangan. Sabar bukan arti berdiam dikala ada orang yang menganiayanya. Tetapi sabar itu diartikan dengan tiga perkara. Pertama, dia mampu menahan jiwanya, tidak marah, tidak benci, tidak hasud, tidak iri, dengki, dan lain sebagainya. Dia tahan perasaan, rasa, pikiran-pikiran buruk yang Allah benci. Inilah sabar. Yang kedua, dia mampu menahan lisannya, dia mampu menahan mulutnya untuk berkata yang tidak Allah sukai. Dia tahan untuk mencaci, dia tahan untuk memaki, dia tahan untuk memarahi orang yang dia sendiri tidak sukai. Dan yang ketiga, sabar menahan seluruh anggota tubuhnya untuk menganiaya. Sabar seluruh anggota tubuhnya untuk membuat kerusakan. Inilah hakikat sabar yang dimaksudkan di dalam firman Allah tersebut. Implementasinya seperti apa? Implementasinya pertama, ketika kita sabar di saat kenikmatan ini datang kepada kita, bagaimana kita mampu mengalokasikan semua nikmat, semua kebahagiaan ini agar kita menjadi orang yang bersyukur sehingga dia tidak takabur, menjadi orang yang subur sehingga dia tidak tertidur begitu nikmatnya dalam kehidupan. Yang kedua, dia sabar ketika diuji oleh Allah dalam sebuah musibah.
Kadang-kadang orang, kita sendiri tidak mampu untuk bersabar di saat diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita sendiri tidak mampu bersabar di saat kita diuji dengan kebahagiaan, di saat rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, segala ada, tidak mampu, akhirnya tergelintir di dalam sebuah kehinaan dan keniscayaan. Dan yang ketiga, sabar di saat kita meninggalkan dan menjauhi maksiat. Inilah yang terberat. Maksiat datang tidak terduga, bisa langsung minal zin, dari bisikan jin, bisa langsung minal insi, dari bisikan-bisikan manusia. Mungkin kerabat, teman, sahabat, orang-orang dekat kita bisa saja menjerumuskan kita kepada lembah kemaksiatan tanpa kita sadari. Maka dia akan menjadi orang terhina jika tidak mampu menahan untuk berbuat dolim. Dan juga mungkin di saat kita sendiri tanpa ada orang yang tahu, bisa saja kemaksiatan dan kedoliman itu kita lakukan karena ada bisikan jin, bisikan iblis. Sebagaimana iblis, setan masuk mengganggu manusia melalui peredaran darahnya. Inilah yang terberat. Kita malu mungkin berbuat dolim di saat orang banyak, tapi apakah kita malu berbuat maksiat di saat kita duduk sendiri, berdiri sendiri tanpa ada orang yang mengetahui? Pemirsa Putra Karawang TV yang dirahmati Allah, makanya pondasi kesabaran inilah yang luar biasa. Pondasi kesabaran inilah yang akan menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar, maka pertolongan Allah akan datang. Yang kedua, yaitu bisolat, dengan solat. Kenapa harus dengan solat? Karena pada hakikatnya solat merupakan ibadah lahiriah yang sangat berat untuk kita lakukan. Ketika datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantas apakah kita langsung berangkat untuk memenuhi panggilan Allah? Lantas kita berangkat untuk langsung datang mengabdikan diri kepada Allah? Tidak semuanya. Makanya dengan solat, orang yang mampu mengaktualkan solatnya dengan benar, orang yang mampu menjalankan solatnya dengan benar, maka dipastikan orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah dengan melakukan kesabaran, dengan melakukan solat yang 5 waktu kita jalankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.